Insyaallah. Hadir. Baik Mas Sofyan, silakan dimulai sesi materinya. Syukran jazakallah khair kepada Muhammad Saleh yang telah memberikan kesempatan. Oke, mungkin Nanya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat seperti nikmat iman dan nikmat Islam. Itu salah satu nikmat yang terbesar ya bagi umat muslim gitu. Karena kenapa? Karena nikmat iman ini sendiri mungkin juga teman-teman udah ketahui gitu ya. Kalau misalkan nikmat iman ini adalah nikmat kita tuh percaya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menjauhi larangannya dan juga mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan teman-teman di sini juga udah ada nih nikmat keimanan teman-teman dengan ikutan NKI pada kesempatan hari ini, sehingga teman-teman nanti bisa menambah wawasan keislaman teman-teman gitu, ataupun bisa disebut juga Thaqafah Islamiyah ya. Jadi teman-teman alhamdulillah nih bisa hadir gitu. Sedangkan teman-teman mungkin ini ya, mungkin lagi pada di rumah, lagi pada tiduran gitu. Tapi teman-teman alhamdulillah nih bisa hadir pada kesempatan NKI pada pagi hari ini gitu. Jadi teman-teman udah rela buat mengorbankan waktu teman-teman yang harusnya teman-teman bisa istirahat, tapi teman-teman rela nih buat ikut kegiatan NKI ini untuk menambah keilmuan dari teman-teman dan juga meningkatkan keimanan sebagai men-charge keimanan teman-teman. Dan juga ada nikmat Islam gitu teman-teman. Kenapa nikmat Islam juga penting? Karena nikmat Islam ini kita kan udah dapat dari sejak kita dilahirkan gitu kan. Nah, kita udah dapat nikmat Islam tersebut gitu. Karena banyak gitu sahabat-sahabat Nabi bahkan yang untuk mendapatkan nikmat keislaman sendiri harus berjuang lebih keras lagi gitu dengan mereka mencari kebenaran tentang Islam, mencari kebenaran tentang agama yang terbaik gitu yang mana, agama yang terbenar yang mana gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman bisa mendapatkan nikmat Islam tersebut gitu. Nah, mungkin nanti bakal ada salah satu contohnya yaitu juga yang bakal menjadi topik kita yaitu sahabat Nabi yaitu Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq yang beliau juga untuk mendapatkan nikmat keislaman itu harus dengan perjalanan yang panjang terlebih dahulu gitu teman-teman. Lalu kita juga alhamdulillah kita juga diberikan nikmat sehat wal afiat, di mana nikmat sehat wal afiat ini juga sekarang apalagi sekarang kan lagi masa pandemi gitu kan. Nah, mungkin nikmat sehat wal afiat ini sendiri banyak gitu yang orang-orang tuh nggak ngerasain nikmat sehat wal afiat. Jadi sehat secara jasmani dan rohaninya gitu. Jadi bukan cuma jasmaninya doang, tapi rohaninya juga alhamdulillah kita bisa merasakan kesehatan rohani kita karena kita juga alhamdulillah bisa ikut NKI pada kesempatan hari ini. Berarti tingkat keimanan kita juga lagi naik-naiknya nih. Nah, terus juga uh, karena masih pandemi kayak gini kan juga pasti banyak banget gitu orang di luar di sana yang masih nggak merasakan nikmat sehat walafiat. Jadi mungkin teman-teman dari sini juga bisa belajar kalau misalkan ternyata sehat itu mahal gitu kan. Nah juga mungkin juga banyak gitu nikmat lainnya yang nggak bisa Anda sebutkan satu persatu gitu. Karena nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri sangat banyak nih teman-teman. Jadi Anda nggak bisa menyebutkanlah nikmat Allah karena setiap hembusan napas kita aja itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan juga kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Oke teman-teman, mungkin di sini nih tadi kan udah diperkenalkan juga ya oleh MC kita yaitu Ale atau Muhammad Saleh. Mungkin Anda juga sedikit perkenalan gitu, biar teman-teman mengetahui juga. Jadi sebelumnya di sini namanya Ahmad Sofian ya, biasa dipanggil Sofian atau Pian gitu. Jadi setelahlah teman-teman mau manggil apa gitu, tapi manggilnya yang baik-baik juga gitu, jangan mentang-mentang Anda bilang manggil saya enaknya, tapi teman-teman kurang ajar juga gitu kan nggak asik juga gitu. Oke, jadi Ane lulusan SMA apa 3 juga ya, SMA apa 3 di tahun 2019. Ya, 2019 Ane waktu itu jurusan IPS ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sini ada anak IPS mungkin ya
bisalah apa namanya, eee, nanti kalau misalkan mau nanya-nanya juga tentang IPS juga nggak apa-apa ke Aneh. Jadi Aneh waktu 2019 ya alhamdulillah lulus dan dapat SNMPTN atau jalur undangan dari UPN Veteran Jakarta di jurusan S1 akuntansi, dan sekarang Aneh lagi di semester 5 ya. Mungkin semester 5 tuh ada semester yang menjenuhkan gitu. Oke, mungkin itu sih perkenalan singkat dari Aneh. Mungkin boleh langsung ditampilin aja. Oke teman-teman. Jadi di sini Aneh akan apa namanya, bercerita ya tentang mungkin ini salah satu materi tentang Sirah Nabawiyah. Jadi perjalanan Nabi gitu ya. Perjalanan sahabat Nabi sih kalau sekarang. Karena kan kita akan bahas terkait dengan kisah hidup Khalifah pertama. Nah mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan ada berapa khalifah gitu, ada berapa Khulafaur Rasyidin. Terus juga mungkin teman-teman juga udah tahu mungkin kita kan ada 4 ya, ada 4 khalifah. Mungkin ada yang bisa sebutin siapa aja gitu? Gimana? Nggak apa, nggak usah malu-malu ya, santai aja. Karena juga masih belajar mungkin. Jadi kalau misalkan nanti ada salah-salah kata atau salah-salah yang Anda ucapin, mungkin boleh dikoreksi juga, dan juga mungkin boleh apa namanya, ya dikasih tahu lah kalau misalkan Anda salah. Dan kita santai aja teman-teman NKI pada hari ini gitu. Jadi nggak usah tegang-tegang banget gitu. Jadi ada yang tahu nggak khalifah-khalifah yang ada di Islam tuh siapa aja? Mungkin boleh sebutin dulu. Abu Bakar, Ya, terus Utsman, sama Ali. Iya. Oh, ya. Jadi ada, kalau misalkan yang teman-teman tahu mungkin ada 4 ya. Yang pertama betul Abu Bakar As-Siddiq. Nah mungkin yang kedua kan juga ada Umar bin Khattab, yang ketiga juga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah tapi teman-teman kita sekarang akan bahas terkait dengan kisah hidup khalifah pertama dulu nih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Oke, mungkin boleh di next. Oke, jadi yang pertama di sini adalah pribadi Abu Bakar gitu. Jadi emang bener ya kalau misalkan apa namanya, Abu Bakar itu tuh nama aslinya gitu. Nah, jadi nama aslinya itu disebutkan di sini gitu. Jadi namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Taimi. Nah, mungkin kalau misalkan di sini teman-teman kelihatannya panjang banget gitu kan. Karena ini apa, ditarik tuh apa namanya, keturunan dari Abu Bakar Siddiq sendiri gitu. Nah, makanya di sini kalau misalkan namanya sebenarnya kan Abdullah aja. Utsman itu adalah ini apa namanya, bapaknya beliau gitu. Nah, ini ditarik lagi gitu. Karena kenapa sih? Mungkin teman-teman juga nanya-nanya kan, kenapa sih kalau misalkan nanti aneh tiba-tiba suara aneh apa namanya, kurang jelas atau kayak robot gitu, nanti tolong dikasih tahu aja ya. Soalnya kadang sinyalan juga gampang terputus. Oke, jadi mungkin teman-teman bakal tanya juga gitu kan, kenapa sih kok ditariknya panjang banget gitu kan? Karena pada zaman dahulu juga nama-namanya itu ya nama-namanya kayak banyak banget gitu nama-nama yang dipakai gitu, Abdullah gitu kan. Nah, itu makanya ditariklah keturunannya gitu, karena biar membedakan, ini Abdullah yang mana sih gitu kan misalnya. Jadi di sini tuh makanya ditariklah sampai ke berapa turunan tuh. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Taimi. Itu bisa sampai 9 keturunan tuh ditarik dari nama Abu Bakar Siddiq sendiri. Jadi nama beliau kalau misalkan nanti teman-teman ditanya, nah inilah nama dari Abu Bakar Siddiq, yaitu Abdullah bin Utsman. Nah, beliau ini biasa dipanggil Abu Bakar. Nah, terus kenapa sih? Kan namanya kan Abdullah gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba menjadi namanya Abu Bakar gitu? Kenapa nama terkenalnya jadi Abu Bakar gitu kan? Nah, jadi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu kan. Nah, jadi di sini sebutkan nih, kalau beliau biasa dipanggil Abu Bakar, yang diambil dari kata Al-Bakar, yang berarti unta muda. Nah, kenapa kok disebutnya namanya unta muda gitu kan? Mungkin teman-teman juga pasti bertanya-tanya lagi nih. Karena pada saat itu tuh Abu Bakar sangat suka bermain dengan anak unta muda, layaknya bermain bersama anak-anak Arab pada umumnya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman dulu pas kecil mainnya
sama ya anak-anak sepantaran teman-teman gitu kan. Nah, tapi Abu Bakar As-Siddiq ini lebih suka bermain sama unta muda gitu. Nah, maka dari itu disebutlah namanya Abu Bakar gitu. Nah, mungkin juga teman-teman apa namanya? Kalau misalkan teman-teman juga pasti punya nama sebutan yang lainnya gitu ya kan. Mungkin juga sebutannya mungkin aneh-aneh gitu kan, tapi ya pasti adalah sebutan buat kayak panggil biar lebih apa namanya? Biar lebih dikenal aja gitu kan. Nah, tapi di sini juga mungkin juga pas kecil teman-teman lebih kalau sekarang kan juga udah apa ya, udah suka main jet-jet gitu kan. Nah, jadi mungkin udah nggak ada lagi nih yang kayak Abu Bakar gitu kan bersama main unta muda gitu, tapi teman-teman lebih ke bermain jet-jet gitu. Mungkin teman-teman bisa dipanggil Abu Jet-Jet? Ya enggak lah, enggak gitu. Jadi apa namanya? Mungkin teman-teman apa namanya? Ya jadi kalau misalkan teman-teman ketahuin kalau Abu Bakar ini, jadi dia dulu tuh pas kecil lebih suka bermain dengan unta muda gitu. Sedangkan dalam bentuk pluralnya dari kata ini adalah bikara. Jika seseorang dipanggil dengan bakaran, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabinet yang sangat terpandang kedudukannya. Dan di sinilah juga kita tahu nih kalau sosok Abu Bakar tuh dulunya ya dia tuh dari keturunan yang sangat dihormati, dari keturunan yang sangat terpandang lah dari segi kedudukannya gitu. Ya kita bisa lihat juga kan dari apa namanya tadi Abu Bakar sendiri pas kecil sukanya main sama unta muda gitu kan. Mungkin kalau misalkan dulu kalau kita udah bisa main sama unta muda tuh ya kita udah cukup terpandang lah gitu. Karena dulu kan juga masih banyak kayak apa namanya? Kayak budak-budak gitu kan. Nah, kalau budak-budak mainnya sama siapa gitu kan, nggak mungkin main sama unta muda gitu. Mungkin budak-budak lebih suka bermain sama ya bukan main sih, lebih banyak disuruhnya lah kalau misalkan jadi budak pas dulu kan. Nah, tapi Abu Bakar ini pas dulunya itu suka bermain sama unta muda. Nah, berarti kalau dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau Abu Bakar As-Siddiq sendiri, dia tuh adalah orang yang terpandang, orang yang kaya gitu. Nah, lalu Abu Bakar juga mendapatkan julukan As-Siddiq gitu, karena biasa kan teman-teman juga dengar Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, jadi terus As-Siddiq itu dapat dari mana Bang? Gitu kan. As-Siddiq sendiri itu dia dapat julukan As-Siddiq karena beliau senantiasa membenarkan perkataan Rasulullah gitu teman-teman. Jadi kata As-Siddiq ini adalah kayak gelar gitu. Mungkin kalau gelar sekarang mungkin kayak aneh nantinya bisa jadi Ahmad Sofyan SAK gitu kan, sarjana akuntansi atau mungkin nanti Ale bisa jadi sarjana pendidikan gitu kan. Nah, itu jadi kalau sekarang mungkin lebih ke sarjana dan gelar-gelar yang panjang gitu, gelar-gelar panjang yang kalau misalkan apa namanya, kalau lagi ngisi gitu disebutin kan gelarnya panjang banget gitu kan, nyusahin kan, aduh. Tapi kita juga harus menghargai mereka lah karena apa namanya, buat kuliah aja itu kan juga berat gitu kan. Iya kok jadi curhat gitu. Maksudnya ya perjuangan buat kuliah aja kan juga memakan waktu gitu kan. Ya makanya kita juga harus apa namanya, membacakan lah. Masa dia udah capek-capek kuliah kita nggak bacain gitu kan gelarnya. Jadi teman-teman, karena beliau senantiasa mendengarkan perkataan Rasulullah. Ya, karena pada saat waktu itu Rasulullah kan bercerita tuh ke orang-orang kalau misalkan Rasulullah tuh eh, ke masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Nah, terus orang-orang pada nggak percaya dalam satu hari mana bisa gitu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan waktu dulu aja nggak ada pesawat terbang. Nah, di waktu dulu makanya kalau misalkan kita naik unta ataupun naik kuda itu mungkin beberapa hari gitu baru nyampe ke Masjidil Aqsa gitu. Nah, tapi apa namanya Rasulullah ini dia tuh kalau apa namanya berkata kalau dia tuh ya dia habis ke Masjidil Aqsa selama satu malam, bahkan nggak ada satu malam gitu, karena pas paginya aja langsung udah pulang gitu. Jadi nggak seharian Rasulullah tuh ke Masjidil Aqsa. Nah, orang-orang pada nggak percaya dong. Nah, mungkin pada saat itu kan nggak ada pesawat terbang juga kan tadi. Nah, makanya orang-orang pada mikir, wah mana mungkin kan seorang Rasulullah. Dan akhirnya orang-orang tersebut bilang ke Abu Bakar tuh, Abu Bakar, dengarkanlah tuh sahabatmu gitu kan. Mana ada apa namanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman satu malam aja gitu kan. Orang-orang pada nggak percaya dah tuh dan mengolok-ngolok Rasulullah dan sampai ada yang bilang ke Abu Bakar. Nah, lalu Abu Bakar lah yang membenarkan perkataan itu. Jadi kayak Abu Bakar berkata kepada orang-orang yang nggak percaya kalau misalkan
kalau Rasulullah bilang kayak gitu, itu berarti benar gitu. Apalagi yang lebih jauh daripada itu, ya Abu Bakar tuh tetap mempercayainya gitu, karena yang bilang itu Rasulullah gitu. Jadi mungkin waktu dulu juga banyak orang-orang yang ini ya, yang apa namanya, yang pasti menjudge kalau misalkan Rasulullah tuh bohong gitu, Rasulullah tuh nggak benar gitu kan. Mungkin sampai sekarang mungkin juga masih ada gitu kan. Mana ada gitu kan pada zaman dahulu gitu kan. Zaman dahulu tuh zamannya yang mungkin terbelakang gitu kan, belum ada teknologi, mana mungkin gitu kan, dalam satu malam itu bisa doang gitu, mungkin, banyak juga gitu kan. Nah tapi Anda juga punya simulasinya nih, misalkan kalau simulasi kayak gini, kita bawa, semut nih, bawa semut ke dalam toples gitu kan, terus kita jalan-jalan lah, jalan-jalan kita ajak jalan-jalan tuh semut tersebut ke misalnya ke Amerika Serikat gitu kan, dalam, waktu 1 harian nih kita jalan-jalan misalnya, 1 harian ke Amerika Serikat, terus kita kasih lihat tuh potong Liberty, semut lihat nih potong Liberty, aduh, semut lihat nih potong Liberty gitu kan. Nah terus semutnya tersebut kayak ngelihat kan mungkin kayak ya tapi kita nggak bisa ngomong sama semut sih. Jadi mungkin semutnya langsung kita tunjukin nih potong Liberty nih gitu kan. Terus kita ajak lagi nih apa namanya semut tersebut ke Singapura gitu kan dalam 1 hari ini ya 1 hari. Jadi kita kita kasih lihat tuh. Nah ini patung 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 singa nih, patung singa yang suka ngeluarin air gitu kan di Singapura. Nah, itu kita kasih lihat juga tuh. Terus kita juga pergi ke apa namanya? Mungkin ke Inggris gitu kan. Kita ajak lagi tuh semutnya. Terus kita kasih lihat tuh, nih Old Trafford nih gitu kan. Yang udah lama nggak juara mungkin gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Terus ya semut itu kan juga pasti ngelihat gitu. Terus akhirnya kita bawa pulang lagi nih. Terus semut tersebut ya kenapa semut ya udah mau apaan dong? Ini kan cuma simulasi doang gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah. Ya, terus habis itu kita bawa pulang lagi kan semutnya. Terus ya udah akhirnya kita bebasin lagi lah semut tersebut dan semut tersebut mungkin bakal nyampe ke teman jalan-jalan loh gitu. Aku habis ke Liberty. Nah, mungkin semut-semut yang lain nggak mungkin punya peta sendiri gitu kan. Mungkin punya peta sendiri gitu terkait dengan peta dunia ya walaupun semut kadang cuma di rumah kita doang gitu kan jalan-jalannya. Ya mungkin semut itu langsung bilang ke teman-temannya gitu kan. Kalau misalkan saya habis jalan-jalan loh ke Amerika ngelihat patung Liberty gitu. Saya habis jalan-jalan loh ke Singapura tadi ngelihat apa namanya? Singa singa ngeluarin air gitu kan. Terus juga saya habis oke, terus apa namanya, saya juga habis ke apa namanya, ke Inggris loh, Old Trafford ngelihat Manchester United main misalnya. Terus, mungkin semut-semut tersebut kan pasti banyak yang nggak percaya juga gitu kan, terkait dengan, apa namanya, apa yang diomongin semut yang tadi udah kita ajak gitu kan. Nah nah jadi sebenarnya teman-teman, dari situ kita bisa dapat ambil kesimpulan gitu teman-teman. Kalau, sebenarnya kalau ketika kita udah masuk ke dimensi lain, nah kayak semut kan tadi semut sebenarnya binatang, kalau misalnya masuk ke dimensi kita, terus kita ajak jalan-jalan sampai ke luar negeri gitu, nah mungkin semut tersebut masih bisa gitu kan, semut semut tersebut, walaupun sama orang-orang sama teman-teman semut yang nggak dipercayain gitu, tapi sama kita sebagai orang yang ngebawa pasti kan percaya kan, kalau kita udah bawa semut tersebut jalan-jalan gitu. Nah itu juga sama teman-teman ketika Rasulullah, apa namanya, dibawa ke dimensi lain sama Allah gitu kan. Kalau misalkan Allah memang udah berkehendak gitu. Nah makanya, saat itulah, apa namanya, semut tersebut juga, apa namanya, Rasulullah itu, eee, apa namanya, bisa, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa itu dengan 1 malam doang gitu. Makanya kalau dari situ mungkin itu bisa jawab juga pertanyaan dari para agnostik gitu yang nggak percaya terhadap Tuhan, yang nggak percaya terhadap nabi, jadi kita juga harus bisa bermain next. Oke, ini mungkin oke mungkin ini juga ya, apa namanya, Anya tadi sempat ngulang juga yang tadi dulu aja. Nah, sempat ngulang kalau Abu Bakar tuh mendapat julukan As-Siddiq karena beliau senantiasa membenarkan perkataan Rasulullah. Tapi dalam satu sisi gitu di beda pendapat juga ada yang menyebutkan kalau Abu Bakar As-Siddiq ini udah dapat nama gelar As-Siddiqnya itu sejak sebelum Islam gitu. Karena kenapa? Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq ini sendiri beliau tuh orangnya emang dari dulu sebelum masuk Islam pun dia tuh orangnya jujur, orangnya tuh dapat dipercaya sama orang-orang Quraisy gitu dan orang-orang iya, orang-orangnya
jujurlah orang-orangnya, jadi bisa dipercaya. Makanya ada beberapa pendapat yang bilang juga kalau Abu Bakar As-Siddiq beliau dapat gelar As-Siddiqnya itu sebelum masuk Islam. Nah, tapi mungkin yang kita percaya gitu kan, Abu Bakar Siddiq itu mendapat julukan As-Siddiqnya itu karena yang tadi, karena senantiasa membenarkan perkataan Rasulullah, termasuk yang tadi ketika Rasulullah bilang ke orang-orang kalau misalkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha yang akhirnya mendapatkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itu dari situlah mungkin Abu Bakar yang kita percaya itu Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq itu dari situ. Nah, jadi bukan gelar As-Siddiq doang nih yang didapatkan dari pribadi Abu Bakar, tapi gelar yang didapat juga ada gelar Atik gitu. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang kurang tahu ya, kalau misalkan Abu Bakar As-Siddiq itu ternyata punya loh nama gelar yang lainnya gitu, yaitu gelar Atik gitu. Nah, jadi kalau di sini disebutkan sedangkan gelar Atik diberikan oleh Rasulullah SAW, sebab dalam sebuah riwayat disebutkan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berhasrat untuk memandang wajah orang yang terbebas dari api neraka, maka pandanglah wajah Abu Bakar. Hadis riwayat Hakim. Jadi ya ada beberapa pendapat juga sih terkait dengan gelar Atik ini gitu. Jadi ada yang mengatakan kalau misalkan gelar Atik ini ada yang bilang karena wajahnya Abu Bakar yang cerah gitu. Terus ada yang bilang gelar Atik ini didapatkan ya karena Rasulullah bilang kalau misalkan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang yang dia tuh terbebas dari api neraka gitu. Maka dari itulah, tapi mungkin kalau misalkan pendapat yang mana yang benar gitu kan, mungkin banyak yang nanya juga. Mungkin kalau misalkan aneh karena referensi aneh dari buku Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau di buku tersebut disebutkan kalau Atik itu dapat dari perkataan Rasulullah yang terkait dengan ini sih, yang Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berhasrat untuk memandang wajah orang yang terbebas dari api neraka, maka pandanglah wajah Abu Bakar. Oke, itulah dapat gelar Atik tuh Abu Bakar Siddiq itu dari situ. Oke, next. Oke, jadi tadi kan udah membahas terkait dengan pribadi Abu Bakarnya. Nah, ini juga sebenarnya masih lanjutannya sih pribadi Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun setelah tahun Gajah gitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sendiri merupakan lebih muda daripada Rasulullah gitu. Karena Rasulullah pada saat tahun Gajah, tapi sedangkan Abu Bakar ini setelah 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah. Maka dari itu kita bisa kita simpulkan gitu kan, bisa kita simpulkan kalau Abu Bakar As-Siddiq itu ternyata orang itu lebih muda daripada Rasulullah. Nah, ayah Abu Bakar itu bernama Utsman bin Amir gitu. Yang tadi yang namanya kita tarik panjang banget ya, Abdullah bin Utsman bin Amir. Nah, itulah panjang lah. Anda juga kadang masih suka lupa gitu kan. Nah, Abu Bakar ini bernama Utsman bin Amir yang diberi kunyah Abu Quhafah. Jadi kunyah itu kayak nama dalam Islam yang biasa tuh biasa diawali dengan Abu gitu. Abu tuh buat laki-laki ataupun Ummu gitu. Ummu itu buat perempuan. Jadi kunyah itu ya nama Islam yang diawali dengan Abu atau Ummu gitu sih. Dan mungkin banyak juga kan sekarang yang mereka tuh masuk Islam lalu mengganti namanya dengan nama yang lebih Islam lah gitu. Misalkan ada namanya Stephen diganti dengan nama langsung ke Muhammad gitu, ke Ahmad gitu kan. Itu juga banyak sekarang udah dilakuin gitu. Nah, terus Ibu Abu Bakar siapa Bang? Ibu Abu Bakar itu bernama Salma binti Sakar yang diberi kunyah Ummu al-Khair. Nah, jadi Ibu Abu Bakar itu adalah Salma binti Sakar. Kalau misalkan sebelum masuknya Islam tuh. Nah, tapi ketika ibunya Abu Bakar udah masuk Islam diberi kunyah, namanya itu Ummu al-Khair. Lalu Abu Bakar juga mempunyai 4 istri, yaitu Qutailah binti Abdul Uzzah yang pertama. Lalu yang kedua ada Ummu Rahman binti Amir. Yang ketiga ada Asma binti Umais. Yang keempat adalah Habibah binti Kharijah. Dan adapun putra-putri Abu Bakar, yaitu yang pertama ada Abdurrahman bin Abu Bakar gitu kan. Abdurrahman bin Abu Bakar tuh anaknya dari siapa Bang gitu kan. Nah, Abdurrahman bin Abu Bakar ya anaknya Abu Bakar. Enggak lah, Abu Bakar dia tuh anaknya dari istri yang mana maksudnya gitu kan mungkin. Jadi Abdurrahman bin Abu Bakar itu istrinya dari Ummu Rahman binti Amir gitu. Lalu yang kedua di sini adalah Abdullah bin Abu Bakar. Nah, Abdullah bin Abu Bakar dari anak yang mana Bang? Maksudnya dari istri yang mana Bang gitu kan.
Abdullah bin Abu Bakar itu dari Qutailah binti Abdul Uzzah. Lalu yang ketiga ada Muhammad bin Abu Bakar. Nah, Muhammad bin Abu Bakar nih bukan Muhammad Rasulullah kita gitu ya, tapi Muhammad bin Abu Bakar, berarti anaknya Abu Bakar gitu. Nah, Muhammad bin Abu Bakar anaknya siapa gitu kan? Nah, anaknya Muhammad bin Abu Bakar ini adalah anak dari Asma binti Umais. Lalu ada juga yang keempat, itu Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma binti Abu Bakar ini merupakan anak dari istri pertama, yaitu Qutailah binti Abdul Uzzah. Dan yang kelima ada Aisyah Ummul Mukminin. Nah, Aisyah Ummul Mukminin ini mungkin teman-teman udah nggak asing namanya ya, karena merupakan istri dari Rasulullah juga. Nah, Aisyah Ummul Mukminin adalah anak Abu Bakar nih, anak Abu Bakar dari istri yang Ummur Rahman binti Amir. Lalu yang terakhir ada Ummu Kulthum binti Abu Bakar. Nah, Ummu Kulthum ini anak dari Habibah binti Kharijah. Nah, itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan tahu gitu dari istri pertama itu ada dua anak, lalu dari istri kedua dari Ummur Rahman binti Amir ada dua anak juga gitu kan. Terus yang ketiga Asma binti Umais ada dapat satu anak, dan juga yang terakhir Habibah binti Kharijah itu dapat satu anak juga gitu. Oke, mungkin next. Nah, ini kita kan tadi udah sempat nyinggung juga ya kalau misalkan Abu Bakar pada zaman jahiliyah tuh kayak gimana gitu. Nah, di sini disebutkan kalau Abu Bakar adalah orang terpandang dan mulia. Pak, ini pada ya, bukan ada nih. Ada masa jahiliyah. Aduh, salah nulis. Abu Bakar adalah seorang terpandang nih dari bangsa Quraisy dan ahli nasab Quraisy gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya gitu, mungkin sebelumnya juga teman-teman mengira gitu kan Abu Bakar pada zaman jahiliyah nih nakal banget gitu kan. Nah, jadi nggak kayak gitu sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan jahiliyah yang dimaksud di sini tuh ya ketika Abu Bakar tuh belum mendapat atau belum mengetahui adanya Islam gitu. Jadi dulu kan ya Islam sempat kayak setelah meninggalnya Rasul lalu terputus, setelah meninggalnya Rasul lalu umat-umatnya pada pada nggak percaya lagi tuh sama agama Islam gitu. Nah, jadi Abu Bakar ini merupakan salah satu orang yang belum mengetahui tentang keislaman gitulah. Nah, jadi Abu Bakar adalah orang terpandang dan mulia pada masa jahiliyah. Jadi yang tadi udah sempat disinggung juga, kalau Abu Bakar ini ternyata itu orangnya adalah orang yang orang yang dihormati, orang yang dihargai gitu sama penduduk bangsa Quraisy. Lalu Abu Bakar ini adalah seorang ahli nasab Quraisy gitu. Jadi bahkan Rasulullah bilang kalau misalkan nggak ada yang lebih tahu terkait dengan nasab Quraisy atau garis keturunan Quraisy gitu daripada Abu Bakar gitu, karena Abu Bakar adalah seorang ahli nasab atau ahli nasab Quraisy gitu. Jadi orang yang menarik garis keturunan, orang yang mengetahui nih keturunan dia tuh siapa gitu. Nah, Abu Bakar ini sendiri tuh orangnya tuh mungkin banyak dulu gitu pada zaman jahiliyah. Abu Bakar ini sendiri ahli nasab pada zaman jahiliyah tuh banyak banget yang nggak disukain gitu. Karena kenapa? Karena ahli nasab biasanya tuh orang ngelihat garis keturunan. Terus misalkan ada garis keturunannya ada seorang penjudi, seorang seorang yang zolim gitu. Nah, itu bakal dicap sebagai nasab yang zolim gitu, nasab yang misalnya orang itu penjudi gitu, orang yang miskin misalnya gitu kan pada zaman dahulu. Nah, tapi Abu Bakar ini nggak kayak gitu teman-teman. Abu Bakar adalah seorang ahli nasab yang sangat dipercaya oleh Quraisy dan sangat dihargai juga selama bangsa Quraisy, karena Abu Bakar sendiri dia tuh nggak pernah menyinggung kayak garis keturunan mereka tuh kayak gimana. Mereka nggak pernah Abu Bakar ini sendiri nggak pernah menyinggung dan nggak pernah mencela terkait dengan nasab atau garis keturunan dari orang-orang Quraisy itu sendiri. Makanya Abu Bakar pada zaman jahiliyah pun sangat dihargai, sangat dihormati, dan bahkan sangat sangat dibanggakan lah oleh bangsa Quraisy pada zaman waktu itu. Nah, lalu disebutkan juga nih, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kedermawanannya. Gitu. Nah, jadi Abu Bakar sendiri adalah seorang yang seorang pedagang yang terkenal ya dengan kedermawanannya. Nah, ini juga sama seperti Rasulullah yang seorang pedagang. Jadi Abu Bakar adalah seorang pedagang juga. Nah, kalau misalkan dulu mungkin masih zaman jahiliyah, orang-orang pada jualannya itu kayak pakai timbangannya tapi nggak sesuai dengan timbangan gitu. Pakai timbang sesuai dengan timbangan. Ya, pokoknya dia tuh nggak sesuai dengan timbangannya waktu itu. Tapi Abu Bakar ini adalah orang pedagang yang sangat jujur gitu, teman-teman. Makanya sebagai seorang pedagang juga
Abu Bakar juga sangat dihormati gitu teman-teman. Jadi bukan sebagai seorang ahli nasab Quraisy aja yang dihormati, tapi sebagai seorang pedagang yang sangat dihormati juga pada zaman jahiliyah, karena Abu Bakar adalah orang yang suka berbagi juga pada waktu zaman jahiliyah, terus juga orang yang suka orang yang sangat jujur lah. Makanya waktu itu Abu Bakar juga sebagai pedagang dia juga sangat dihormati dan juga sangat dihargai itu keberadaannya. Lalu yang ketiga, nah mungkin juga teman-teman bilang kalau misalkan pada zaman jahiliyah kan banyak banget gitu kan kebodohan-kebodohan yang banyak banget terlihat lah gitu, kayak misalkan judi, mabuk-mabukan, terus juga kayak mungkin main perempuan atau juga mungkin menyembah berhala. Nah, tapi disebutkan gitu dalam buku Abu Bakar gitu, dan juga beberapa referensi yang Anda baca, kalau Abu Bakar itu tidak pernah minum khamr dan juga tidak pernah menyembah berhala gitu. Jadi disebutkan Abu Bakar tidak pernah minum khamr, itu dapat dari mana Bang gitu kan. Nah jadi dalam beberapa referensi yang Anda baca itu minum khamr, Abu Bakar tuh pernah ditanya gitu sama seorang sahabat gitu ketika dia tuh udah masuk Islam. Ditanya apakah Abu Bakar, pokoknya intinya gini ya, apakah wahai sahabat Rasulullah Abu Bakar, apakah kamu pernah minum khamr saat pada zaman jahiliyah? Nah, lalu Abu Bakar tuh bilang gitu, demi sesungguhnya aku tuh nggak pernah minum khamr gitu. Karena ketika minum khamr hilanglah rasa kehormatan dan harga diriku gitu. Jadi menurut Abu Bakar sendiri aja tuh orang-orang yang minum khamr itu orang-orang yang nggak mempunyai kehormatan, orang-orang yang nggak patutlah dihargai gitu. Nah, masya Allah banget kan. Padahal Islam tuh belum datang gitu. Abu Bakar sendiri belum tahu gitu. Oke. Iya, Abu Bakar belum tahu gitu kan terkait dengan Islam tuh kayak gimana. Tapi Abu Bakar tuh ya tidak pernah minum khamr gitu teman-teman. Dari yang disebutkan, masya Allah banget kan. Padahal dia belum tahu tentang apa-apa, tapi kelakuan dia tuh udah mencerminkan sebagai seorang muslim yang baik gitu. Dan juga tidak pernah menyembah berhala. Jadi disebutkan juga dia tidak pernah menyembah berhala, dari mana gitu kan referensinya. Nah itu dalam beberapa referensi yang aneh baca juga, kalau misalkan suatu ketika gitu Abu Quhafah atau ayahnya Abu Bakar meninggalkan Abu Bakar sendirian gitu bersama dengan patung-patung yang pada saat itu ada lah gitu. Lalu Abu Bakar pas sendirian tuh kan Abu Quhafah itu tinggalin gitu. Lalu untuk dia disuruh lah buat Abu Bakar ini menyembah berhala-berhala gitu. Tapi Abu Bakar ini nggak mau gitu. Abu Bakar ini ketika ditinggalin oleh Abu Quhafah, dia tuh malah kayak bertanya gitu kepada patung-patung tersebut gitu. Kayak bertanya misalkan, wahai patung, aku lapar gitu. Terus patung itu tidak bergeming gitu atau diam gitu. Nah, kayak terus Abu Bakar bilang lagi gitu, wahai patung, aku telanjang, berilah aku pakaian. Nah, patung juga itu bergeming, patung itu diam gitu. Nah, dari situlah Abu Bakar tuh kayak punya perasaan kok orang-orang pada menyembah berhala. Kenapa padahal berhala tersebut nggak pernah ngapa-ngapain. Masa ada juga gitu Tuhan yang kita buat sendiri gitu patungnya gitu. Kan patung kan kita buat sendiri gitu kan. Ada yang buat sendiri gitu. Masa Tuhan dibuat sendiri sih gitu. Sedangkan kita bisa sampai mati gitu. Lalu gimana mereka bisa matiin kita gitu. Terus akhirnya Abu Bakar sendiri ini langsung menghancurkan lah berhala-berhala yang ada di situ gitu. Jadi Abu Bakar ini langsung menghancurkan berhala-berhala tersebut gitu karena merasa ini nggak logis banget gitu, nggak masuk logika lah. Masa berhala yang tadi udah kita minta tolong gitu, kita udah minta apa-apa gitu, tapi dia nggak bisa membantu kita gitu. Makanya waktu itu Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala gitu. Oke, mungkin next. Oke, selanjutnya di sini adalah Abu Bakar setelah masuk Islam nih. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau Abu Bakar sendiri adalah tadi kan udah orang yang taat gitulah, walaupun dia belum masuk Islam gitu. Nah, makanya ketika ada agama Islam nih, beliau tahu ada agama Islam. Nah, makanya beliau tuh langsung ketika Rasulullah telah diutus, beliau menawarkan Islam kepada Abu Bakar dan Abu Bakar langsung menerimanya tanpa keraguan sedikit pun. Duh, maaf banget ya ini kalau bisa banyak tipu gitu, karena Anda juga bikinnya malam-malam. Jadi Abu Bakar tuh langsung menerimanya dengan tanpa keraguan gitu sedikit pun, karena emang apa yang udah dilakuin selama ini ya sejalan gitu dengan Islam. Makanya tuh Abu Bakar udah nggak nanya-nanya lagi lah. Abu Bakar udah
udah nggak meragukan lagi lah. Ya ini kan hampir sama lah kayak pribadinya Abu Bakar gitu. Masa kita tolak gitu, dan masa kita harus tetap menyembah berhala gitu, yang mengajarkan kita bahkan orang-orang yang menyembah berhala tersebut nggak tahu gitu cara adab, cara akhlak yang baik gimana, terus masih minum khamar gitu, yang itu nggak sesuai banget dengan identitas dari Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini merupakan salah laki-laki pertama yang masuk Islam gitu. Dan Abu Bakar adalah orang yang mendesak Rasulullah. Oke. Oke, jadi Abu Bakar iya nggak apa-apa. Oke, dan juga sini Abu Bakar adalah orang yang mendesak Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi pada waktu itu kan masih jumlah kaum muslimin kan sedikit doang gitu kan. Jumlah kaum muslimin itu sedikit doang. Nah, Rasulullah tuh masih kayak ragu gitu buat dakwah secara terang-terangan gitu. Karena waktu dulu kan pertama kan dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu kan. Nah, maka dari itu Rasulullah kayak masih ragu nih, dan akhirnya tuh diyakinin lah sama Abu Bakar kalau misalkan ini tuh kita tuh dakwah secara terang-terangan aja gitu. Karena kalau misalkan dakwah secara sepi kayak gini ataupun sembunyi-sembunyi kayak gini, kapan kita bisa berkembangnya, kapan kita bisa majunya gitu, kapan kita bisa menyebarkan agama Islam ini ke seluruh penjuru kalau misalkan kita secara sembunyi-sembunyi terus gitu. Gitu sih. Oke, mungkin ini mana dulu apa namanya? Ini kita mau istirahat dulu atau gimana? Iya, istirahat. Iya Bang, istirahat. Oke. Oke teman-teman, mungkin karena kita harus istirahat dulu ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi ya dakwah secara terang-terangan ini kayak gimana. Mungkin nih cukupin terlebih dahulu ya, yaitu dengan baca hamdalah dan dengan kembalikan ke MC. Silahkan. Bisa mulai Bang. Boleh. Oke, bismillah. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut lagi ya tadi. Sempat kita istirahat terlebih dahulu gitu. Oke, mungkin teman-teman tadi udah pada minum dulu, udah pada ke kamar mandi dulu gitu kan. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi nih teman-teman. Tadi kita sampai ke Abu Bakar Siddiq adalah orang yang mendesak Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan gitu. Karena pada saat waktu itu kan pasukannya itu atau orang-orang yang udah masuk Islam tuh beberapa gitu. Jadi nggak ada 40 ke atas gitu, tapi cuma 40-an. Tapi Abu Bakar ini tuh mendesak gitu kepada Rasulullah buat agar ayo dong kita buat dakwah itu secara terang-terangan gitu, jadi jangan sembunyi-sembunyi terus gitu. Maka dari itu saat itulah kayak Rasulullah ya udah akhirnya dakwahlah secara terang-terangan gitu kan. Ya terus gimana Bang pas dakwah terang-terangan gitu, apakah langsung bisa diterima gitu oleh banyak orang? Nah di sini dalam cerita itu juga dijelaskan gitu ya, emang kalau misalkan sesuatu yang baru pasti itu bakal ditolak kan sama orang-orang lain. Nah, ini juga sama gitu, ketika Abu Bakar dan Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya itu berdakwah secara terang-terangan untuk yang pertama kali, beliau tuh langsung dihajar habis-habisan lah oleh kafir Quraisy gitu pada saat itu. Bahkan sampai Rasulullah dan Abu Bakar ini terluka parah gitu. Bahkan Abu Bakar sendiri dia tuh kayak koma lah istilahnya kalau sekarang gitu kan, kayak nggak sadarkan diri itu setelah ditonjok berkali-kali gitu sama kafir Quraisy. Tapi setelah Abu Bakar sadar gitu, Abu Bakar siuman. Nah Abu Bakar tuh langsung dia nggak mementingkan dirinya lagi gitu, jadi dia langsung nanya ke orang-orang gitu yang di sekitarnya, gimana dengan kondisi sahabat saya itu Rasulullah gitu. Nah itu luar biasa banget kan, seorang sahabat Nabi gitu, Abu Bakar Siddiq, dia tuh nggak mementingkan diri sendiri tapi mementingkan Nabi gitu, mementingkan Rasul, mementingkan sahabatnya gitu. Jadi langsung bertanya gimana keadaan Rasul, dan alhamdulillah pada saat itu Abu Bakar tuh langsung diajak bertemu dengan Rasul gitu, karena emang Abu Bakar sendiri ini tuh nggak mau makan, nggak mau minum sampai dia bertemu Rasul, dan akhirnya barulah dia ketemu dengan Rasul gitu, dan akhirnya semua Rasulullah ini baik-baik aja gitu. Dan alhamdulillah juga
setelah Islam kayak tadi tuh, setelah Islam dipukul mundur atau kayak dihajar habis-habisan gitu ketika dakwah. Tapi itu nggak menyurutkan semangat dakwah dari para sahabat, nggak menurunkan semangat dakwah dari para sahabat buat secara terang-terangan. Jadi mereka akan terus dakwah secara terang-terangan gitu. Mereka pokoknya nggak habis dari itu nggak menyerah lah gitu. Masa iya kita udah berjuang sampai kita babak belur terus kita langsung mundur dan kita nggak mau berdakwah lagi gitu kan. Terus gimana cara kita biar bisa menerapkan keislaman gitu? Atau bagaimana kita bisa memajukan Islam, kita bisa menyebarkan Islam kalau kita sendiri malah langsung jadi down gitu setelah kita dipukul mundur. Dan akhirnya pada saat itu Abu Bakar dan Rasulullah tuh terus menggelorakan secara terang-terangan gitu. Hingga akhirnya waktu itu Abu Bakar dan juga Rasulullah tuh sampai harus pindah ke Madinah. Dan dari situlah akhirnya mereka tuh yang ada cerita yang inilah yang Gua Sur gitu. Nah itu Abu Bakar dengan Rasulullah tuh dia berada di Gua Sur karena dikejar gitu sama bangsa kafir Quraisy ketika mereka tuh mau hijrah ke Madinah. Nah, itu kayak gitu. Terus juga di sini Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan dakwahnya kepada dua kelompok, yaitu pertama kelompok Quraisy yang memiliki fitrah yang bersih, pikiran yang lurus dan tidak terpengaruh dengan kebobrokan akhlak dan akidah jahiliyah. Nah, ini masuk banget nih ke golongan atau kelompok dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri nih. Abu Bakar As-Siddiq yang tadi sebelum masuk Islam itu sama banget ciri-cirinya itu sama kayak yang Abu Bakar As-Siddiq ceramah ini, yaitu di golongan pertama kelompok yang fitrahnya itu bersih gitu, pikirannya lurus. Jadi kan kalau misalkan orang-orang kayak gitu kan gampang gitu buat kita buat kita kasih tahu gitu. Lalu yang kedua adalah kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya dan orang-orang yang terzolimi dari kalangan non-Quraisy. Nah, kedua ini adalah kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya dan orang-orang yang terzolimi dari kalangan non-Quraisy. Jadi kan banyak juga gitu kan orang-orang yang dia tuh ditindas terus-terusan, apalagi yang budak-budak gitu. Nah, itu Abu Bakar sendiri langsung menolongnya gitu, kayak membebaskan budak-budak gitu. Contohnya yang dibebaskan siapa Bang? Contohnya yang dibebaskan yaitu adalah ini si Bilal bin Rabah. Nah, akhirnya dia waktu itu kan langsung jadi muazin terkenal kan setelah dibebaskan gitu. Terus banyak orang juga tuh yang nanya, kenapa membebaskan Bilal bin Rabah gitu, kenapa nggak yang lain gitu. Dan akhirnya ya disitulah dijelaskan kalau misalkan kalau Bilal bin Rabah dia tuh nggak mengharap apa-apa gitu dari Bilal bin Rabah, tapi Abu Bakar berharap Bilal bin Rabah tuh bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi luar biasa banget gitu ikhlasnya gitu. Gitu sih. Oke, mungkin next. Oke, jadi di next ini. Oke. Abu Bakar next. Nah, oke. Itu di sini jelasin nih pribadi Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang menyegerakan kebaikan. Jadi sifat dari Abu Bakar tuh kayak gimana sih gitu kan? Sebenarnya kan tadi juga udah sempat disinggung gitu sifat-sifat dari Abu Bakar itu sendiri. Yang pertama, Abu Bakar adalah orang yang menyegerakan kebaikan. Itu bahkan ketika para sahabat yang lain tidak melakukannya, sedangkan ia telah melakukannya. Hal ini terbukti ketika Rasulullah SAW mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang sahabatnya dan yang menjawab selalu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Rasulullah kemudian berkata lagi, "Siapa di antara kalian pada hari ini mengiringi jenazah?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah SAW kemudian kembali bertanya nih, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah pun juga kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab lagi, "Saya." Rasulullah SAW kemudian bersabda juga, "Tidaklah terkumpul perbuatan ini pada seseorang, melainkan ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini kita bisa melihat nih teman-teman, kalau Abu Bakar sendiri itu adalah orang yang menyegerakan kebaikan gitu.
Jadi ketika misalnya pagi ini kita udah ngelakuin apa aja sih gitu kan. Mungkin tadi kita udah dengerin murotal, kita udah dengerin tilawah, kita udah sampai sekarang nih kita masih menuntut ilmu gitu kan. Karena emang menuntut ilmu kan dalam Islam itu juga wajib gitu ya. Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wal muslimat gitu. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, teman-teman ketika masuk KNK ini juga teman-teman udah apa namanya? Udah mendapatkan pahala gitu karena teman-teman udah melaksanakan menuntut ilmu gitu. Oke, mungkin bisa di next. Sahabat yang sangat tawadu. Jadi meskipun sebagai seorang sahabat yang berpunya dari segi harta, Abu Bakar As-Siddiq tidak membiasakan dirinya hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Akan tetapi sebaliknya, ia lebih suka hidup dalam penuh ketawaduan dan kesederhanaan. Hal ini terlihat dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk bermewah-mewahan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Abu Bakar kemudian berkata, "Sesungguhnya pakaian saya kepanjangan kecuali saya memotongnya." Rasulullah SAW kemudian menjawab lagi, "Wahai Abu Bakar, kamu berbuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini teman-teman juga jelaskan nih kalau misalkan kita tuh nggak boleh sombong gitu, kita nggak boleh menjadi orang yang kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kan kalau kita lihat sekarang gitu banyak banget kan pasti orang-orang yang di luar sana itu malah menyombongkan kemewahan mereka, harta mereka gitu. Sedangkan mereka tuh nggak punya rasa gimana ya, nggak punya rasa empati gitu. Empati, kalau simpati kan ya cuman kayak dia punya rasa kasihan aja. Kalau empati kan langsung berbuat gitu. Banyak orang yang nggak bisa langsung berbuat gitu, yang sebenarnya itu harusnya bisa kita bantu gitu. Nah, di sini Abu Bakar bahkan sampai ragu-ragu gitu kan ketika dia makai baju yang panjang gitu. Karena sebenarnya emang semuanya tergantung niat sih gitu kan. Ketika emang kita memakai pakaian yang panjang ini bukan karena buat kesombongan gitu. Karena kan waktu dulu kan kenapa sih kok pakaian panjang kok waktu dulu kok dianggapnya sombong gitu kan. Jadi waktu dulu kan juga kayak pakaian atau kain itu kan juga sangat mahal gitu kan. Nah, makanya waktu itu kalau misalkan orang-orang pakai kain yang panjang itu disebut dengan orang yang kaya gitu. Dia kayak ya bisa dicap sebagai orang kaya lah gitu. Kalau misalkan ditambah panjang gitu kan, wih, kayak sekarang mungkin ada pakaian sampai kayak princess gitu kan, sampai ya panjang banget gitu, sampai tikernya aja kalah gitu kan sama bajunya sendiri. Nah, itu sebenarnya bagian dari kesombongan sih. Nah, makanya di sini Abu Bakar tuh nggak mau bersikap seperti itu, makanya nanya langsung. Nah, oke, mungkin next. Oke, di sini juga disebutkan Abu Bakar adalah orang yang dermawan. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak segan-segan untuk mengeluarkan harta yang ia miliki untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar berkata, "Semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku." Sampai Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Ku jawab, "Semisal dengan ini." Nah, Umar nih kayak sebagian ya, jadi sebagian hartanya aja yang disedekahkan gitu buat uh, buat apa namanya, buat Rasulullah gitu. Ketika sedekah ini kayak buat perang gitu. Nah terus lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Ku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya." Nah ini Masya Allah banget teman-teman, luar biasa banget gitu. Ketika seseorang udah percaya dengan Allah gitu, seseorang udah percaya dengan Tuhannya, ya pasti orang itu tersebut akan melakukan apa aja gitu. Bahkan semua harta yang mereka punya itu langsung bisa dikasih gitu, langsung bisa disedekahkan gitu. Itu luar biasa banget teman-teman. Ketika emang kita udah percaya pasti Allah juga bakal membalas kepercayaan kita gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut ketika kita mau bersedekah, ketika kita mau melaksanakan kegiatan apapun itu. Walaupun sebenarnya dalam kegiatan itu misalnya juga sekarang kan lagi mau mungkin kayak UTS gitu kan. Nah itu terus teman-teman tetap
ikutan NKI misalnya. Nah, itu kan juga terus kira-kira teman-teman bisa milih yang mana gitu kan. Nah, ketika teman-teman udah percaya gitu, ketika teman-teman bisa menolong agama Allah, kan disebutkan juga dalam Quran surat Muhammad 47 ayat 7 kan. Itu disebutkan kalau wahai orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, Abu Bakar juga dapat juga berlaku seperti itu karena emang udah dijanjikan sama Allah tuh di dalam Quran surat Muhammad 47 ayat 7 gitu. Bahkan bukan cuma ditolong gitu teman-teman, bukan cuma ditolong ketika kita menolong agama Allah, tapi kita juga bakal diteguhkan kedudukan kita, diangkat kedudukan kita gitu. Jadi nggak usah ragu lagi teman-teman buat menolong agama Allah itu sendiri gitu teman-teman. Oke, next. Mungkin sebelumnya Ani izin sebentar dulu ya, karena Ani mau ngisi absen juga gitu. Karena Ani juga sebenarnya lagi kelas, tapi Ani izin sebentar dulu, boleh gak, Le? Ngisi absen doang. Iya, boleh Bang. Sebentar ya teman-teman, izin sebentar. Oke Bang. Oke, Ane izin lanjut lagi ya. Maaf banget nih, tadi Ane izin buat absensi dulu gitu, karena emang Ane juga ada kuliah sebenarnya di hari Sabtu. Oke, jadi kita lanjutin. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan awal mulanya kekhalifahan Abu Bakar. Jadi ketika tersiarnya nih berita tentang wafatnya Rasulullah SAW, sebagian para sahabat tidak mempercayainya dan bahkan ada di antara mereka yang menentangnya. Nah, ini waktu ketika Rasulullah itu meninggal, Rasulullah wafat gitu. Itu banyak banget orang-orang yang nggak percaya, bahkan sekelas Umar bin Khattab pun itu nggak percaya gitu terkait dengan kematian atau meninggalnya Rasulullah SAW. Nah itu Umar nggak percaya, bahkan kalau misalkan ada orang yang di dekatnya itu orang yang ada di dekatnya bilang kalau misalkan Rasulullah telah mati atau Rasulullah telah meninggal, itu Umar bin Khattab sampai mau memotong tangan dan kaki orang tersebut gitu. Itu luar biasa banget kan, karena emang saking sayangnya gitulah sama Rasulullah gitu dari Umar bin Khattab. Nah
Tapi waktu itu Abu Bakar Siddiq tuh keluar terus menemui orang-orang yang lalu menaiki mimbar dan meminta kepada seluruh yang hadir untuk duduk. Abu Bakar Siddiq kemudian berkata, siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah tiada, dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak mati. Nah, dari sini juga kita bisa tarik kesimpulannya teman-teman. Kalau misalkan pasti emang kalau zaman dahulu gitu kan, ketika ada orang sosok yang emang mereka cintai, mereka sayangin gitu, karena dialah kita masuk Islam gitu. Maksudnya karena Rasulullah yang mengajaknya, akhirnya dia masuk Islam. Terus ketika Rasulullah telah meninggal, pasti orang tersebut kayak, wah ini orang yang telah mengajak saya masuk Islam itu telah meninggal gitu. Itu orang-orang yang akidahnya kurang kuat gitu. Jadi orang-orang yang mereka tuh malah kayak menyukai Rasulullah banget gitu, menyukai Rasulullah, tapi mereka tuh ya maka dari itu mereka nggak percaya gitu. Bahkan makanya kan ada kata-kata yang bagus gitu kan, kayak unzur maqala wala tanzur manqala gitu kan. Ketika teman-teman datang ke majelis ilmu gitu, ketika teman-teman mendengarkan terkait dengan ilmu gitu, maka yang teman-teman dengarkan itu adalah yang disampaikannya gitu, bukan orang yang menyampaikan gitu. Karena orang yang menyampaikan aja itu masih bisa berlaku meninggal juga gitu kan. Terus juga orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang enggak, bentar, ini nenek aneh berisik banget emang, bentar ya, bentar. Oke, maaf ya, banyak banget gangguan emang nih di rumah nih. Oke, jadi Abu Bakar Siddiq tuh, oke mungkin kita lanjut aja. Di sini Abu Bakar Siddiq tuh melanjutkan pembicaraannya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran di ayat 144. Nah, jadi teman-teman, ketika kita emang menyukai sosok seseorangnya gitu, tapi sosok seorang itu nggak bakal pernah abadi gitu teman-teman. Bahkan sekelas Rasulullah atau Nabi kita Nabi Muhammad itu juga meninggal gitu kan. Jadi ketika kita emang jadi itu kita nggak boleh terlalu mencintai orang-orang tersebut gitu. Tapi kita ya maksudnya nggak boleh, bukan mencintai sih, kayak kita tuh nggak boleh mengagungkan orang tersebut melebihi mengagungkan Allah gitu sebagai Tuhan kita. Maka dari itu teman-teman, kita tuh ya biasa aja gitu kalau misalkan bahkan kalau sekarang kan kita biasa aja gitu misalkan sama aneh gitu, ataupun ketika sama Bang Fajar gitu kan. Jadi nggak usah melihat Bang Fajar tuh orangnya baik banget gitu misalnya kan. Nah, karena sekelas manusia sekarang gitu kan, kita masih bisa punya berpotensi melakukan hal keburukan gitu. Ya walaupun sebaik apapun kita gitu kan. Maka dari itu sebenarnya kita biasa aja, karena kalau misalkan nanti ketika kita melakukan kebaikan, nanti teman-teman malah kecewa, dan saking kecewanya mungkin teman-teman ada yang sampai murtad lagi gitu kan, karena ngelihat wah ternyata si orang ini yang rajin ibadah, orang ini yang selalu menyiarkan agama Islam, tapi dia melakukan kesalahan sedikit aja gitu, misalkan apa gitu, kayak misalkan pencucian uang misalnya gitu kan, terus akhirnya teman-teman berbalik ke belakang atau murtad. Oke, mungkin next. Oke, selanjutnya sini Kaum Ansar mencoba. Nah, kan tadi kan kabar tersiarnya wafatnya Rasulullah kan udah sampai ke sahabat-sahabatnya lah. Nah, di sini Kaum Ansar itu mencoba untuk mencarikan solusi nih dengan berkumpul di Saqifah, Bani Sa'idah, dan sedangkan kaum Muhajirin berkumpul di masjid guna menyelenggarakan jenazah Rasulullah SAW. Nah, di sini Kaum Ansar sendiri tuh kayak langsung berdiskusi lah, bermusyawarah, kayak kira-kira siapa nih yang cocok buat yang jadi pemimpinnya gitulah setelah Rasulullah wafat gitu kan. Karena kan
Islam itu sendiri kan harus terus berlanjut. Islam itu kan harus terus menyebarkan agama Islam gitu kan. Kalau misalkan Rasulullah mati, ya tapi Islam itu nggak pernah mati gitu. Bahkan Allah sebagai Tuhannya aja tuh maha hidup gitu. Masa kita harus berhenti gitu ketika Rasul kita meninggal gitu kan. Nah makanya kaum Ansor tuh langsung mencarikan solusi tuh. Nah terus Abu Bakar As-Siddiq kemudian ini jadi setelah mendengar kaum Ansor mengadakan diskusi, lalu kaum Muhajirin, terus para sahabat, termasuk Abu Bakar, langsung ke yang ini ke tempat perkumpulannya kaum Ansor ketika musyawarah. Jadi mereka langsung ke sana dan langsung karena dari Bani Ansor ini sendiri kayak kaum Ansor tuh mau agar pemimpin dari kaum Ansornya lah yang menjadi khalifahnya gitu. Nah, tapi kaum Muhajirin tuh kayak nggak terima dong, kayak misalkan dia tuh merasa kayak apa namanya, merasa ya masa mentang-mentang kaum Ansor banyak, kaum Ansor mayoritas, mentang-mentang kaum Ansor punya peran banyak gitu kan. Masa kaum Muhajirin nggak bisa diterima sih gitu oleh kaum Ansor. Dan akhirnya terjadilah perdebatan-perdebatan gitu. Sampai akhirnya Abu Bakar dan para sahabat datang, lalu Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengangkat tangan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan tujuan mencalonkan mereka sebagai pengganti Rasulullah. Nah, jadi saat itu karena emang udah suasananya kayak lagi mencekam banget gitu kan, banyak orang-orang yang marah, banyak orang-orang yang apa namanya, kayak berebut kekuasaan. Nah, Abu Bakar berdirilah ke atas mimbar tersebut dan mengangkat tangan Umar. Nah, tapi di sini Umar tuh nggak bisa nerima gitu. Umar nggak bisa menerima ketika dia yang dicalonkan gitu. Padahal ada Abu Bakar. Abu Bakar ini kan tadi bahkan Umar sampai bilang kalau misalkan Umar ini nggak bisa melebihi dari Abu Bakar itu kan dalam sedekah yang tadi. Terus juga Umar berpendapat gitu. Kalau misalkan setelah apa namanya sebelum meninggalnya Rasulullah yang menjadi imam gitu, yang menjadi imam itu adalah Abu Bakar. Imam ketika sholat ya, imam ketika sholat itu adalah Abu Bakar kan biasanya Rasulullah. Nah ketika Rasulullah sakit itu menjadi imam Abu Bakar. Nah dari situlah Umar bin Khattab akhirnya uh, ini mengajukan kalau Abu Bakar aja yang menjadi khalifahnya. Nah, di sini makanya Umar merasa keberatan dan malah mengajukan Abu Bakar sehingga akhirnya dibaiatlah Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama setelah meninggalnya Rasulullah. Jadi kenapa Abu Bakar ini bisa dibaiat gitu? Karena emang karena ini tuh kayak alur kaderisasi gitu, alur kaderisasi dari Rasulullah yang setelah beliau meninggal itu kan harus ada yang lanjutin lagi gitu. Makanya waktu itu kan juga yang biasa mimpin sholat adalah Rasulullah, terus Rasulullah sakit, lalu Bilal bin Rabah nanya tuh ke Rasulullah siapa yang pantas buat menjadi imam gitu kan, atau memimpin ketika sholat gitu kan. Maka Rasulullah tuh bilang kalau misalkan yang memimpin sholat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Tapi ya walaupun waktu itu sebenarnya ada pertentangan gitu karena dari Aisyah sendiri bilang kalau Abu Bakar As-Siddiq tuh kalau misalkan membacakan ayat Al-Qur'an gitu itu sampai menangis gitu. Jadi takutnya banyak jamaahnya yang malah nggak fokus gitu ketika mendirikan sholat gitu. Akhirnya tapi tetap tuh Rasulullah bilang Abu Bakar buat menjadi imamnya. Nah dari situ kan juga udah kelihatan kan kalau misalkan Abu Bakar tuh bakal menjadi pemimpin pertama lah buat setelah Rasul itu meninggal kayak gitu sih. Oke, mungkin next. Oke, terus di sini masa Khalifah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar tuh orangnya kayak gimana sih dalam masa kepemimpinannya gitu kan? Mungkin ada bertanya-tanya. Jadi sebelum masuk ke keadilan Abu Bakar, tawadu Khalifah Abu Bakar, sebenarnya pada masa Khalifah Abu Bakar tuh Abu Bakar ini sih apa namanya mau dia tuh mau tetap berdagang gitu buat menghidupi kehidupan sehari-harinya. Tapi waktu itu dilarang gitu oleh kalau nggak salah itu pemimpin Ansor itu melarang gitulah, melarang buat Abu Bakar buat berdagang. Karena kenapa? Karena ya Abu Bakar tuh udah punya tanggung jawab buat mengurus kaum muslimin gitu. Nah, maka dari situ akhirnya Abu Bakar diberi apa jaminan kehidupan lah. Kalau sekarang kan gitu kan kayak jaminan jabatan kalau sekarang. Kalau dulu kayak jaminan kehidupan gitu kayak misalkan dikasih 200 dirham, 250 dirham dan sepotong atau bukan sepotong sebagian kambing gitu. Waktu dulu itu dikasih kayak gitu. Nah, terus akhirnya dinaikin terus sama Ali bin Abi Thalib ketika tahun keduanya itu kalau nggak salah dikasih 300 dirham dan seekor kambing gitu. Nah, waktu itu juga pas dinaikin apa namanya? Dinaikin gajinya gitu maksudnya. Ya kalau sekarang bilangnya mungkin gaji kan ya. Jadi ketika dinaikin gajinya itu Abu Bakar juga
langsung naik ke mimbar terus tanya lagi nih kepada masyarakatnya gitu kan. Apakah kalian rela gitu? Apakah kalian rela nih buat menambah gaji saya gitu dengan 300 dirham dan ditambah jadi sekarang tuh 1 ekor kambing gitu. Nah, terus akhirnya para rakyatnya setuju gitu kan. Nah, ini nggak mungkin kalau misalkan kita tarik dengan sekarang mungkin nggak kayak gitu kan kalau sekarang kan. Kalau sekarang mah ya bahkan orang yang memimpinnya aja udah menggelorakan kepemimpinannya sebelum dia menjabat gitu kan. Mungkin juga sekarang ya kayak gimana lah ya mungkin banyak pemimpin sekarang yang ini juga lah ya apa namanya yang mereka malah mementingkan keuangan dan kepuasan pribadi mereka gitu daripada mementingkan umat atau masyarakatnya. Nah, di sini ada juga nih keadilan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tuh memberikan harta secara rata tanpa membedakan rakyatnya dari Baitul Mal atau kas negara. Jadi dulu juga ada namanya kas negara tuh. Mungkin kalau sekarang ya pendapatan negara. Pendapatan negara dari mana? Dari pajak kalau sekarang. Kalau dulu namanya tizkiyah kalau nggak salah. Itu kayak ya hampir sama sih, hampir sama kayak pajak gitu. Jadi kayak misalnya kayak petani misalnya ngasih sedikit bagian hartanya buat ke negara dan itu teman-teman nggak bakal buat Abu Bakar sendiri gitu. Tapi Abu Bakar di sini kan juga dibilang memberikan harta secara rata. Jadi pada tahun pertama itu dikasih 10 dirham. Ya, dikasih 10 dirham. Oke, jadi dikasih 10 dirham buat masyarakatnya gitu kan. Nah, terus di tahun kedua karena apa? Kas negaranya naik dikasih lagi 20 dirham jadinya ditambah 10 dirham di 20 dirham 20 dirham sebenarnya waktu itu kan banyak ini juga kan apa namanya banyak penolakan gitu masa sih kita nih yang muslimnya udah lama gitu kan masa dikasihnya sama kayak muslim yang baru gitu kan. Nah akhirnya di situ terjadi perdebatan tapi akibat keadilan Abu Bakar tuh nggak mau tahu gitu terkait dengan hal tersebut gitu karena Abu Bakar sendiri adalah orang pertama gitu kan yang masuk Islam gitu kan. Masa ya kalau gitu Abu Bakar harusnya dapat yang jatah lebih dong daripada mereka gitu. Nah, tapi Abu Bakar tuh dengan adilnya dia membagi rata gitu harta yang ada. Nah, terus di sini juga ada tawadu Khalifah Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar tuh orangnya tuh tawadu gitu. Jadi rendah hati lah. Ketika Abu Bakar dianggap sudah sombong. Nah, ini dibuktikan ya. Ini dibuktikan ketika Abu Bakar dianggap sudah sombong karena tidak mau memerah susu kambing lagi. Lalu beliau langsung ikut membantu dan tinggal di tempat itu selama 6 bulan. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi ketika dulu kan Abu Bakar kan memang seorang pemerah susu kambing gitu kan. Pemerah susu kambing di daerah Sun. Nah, waktu itu ada yang bilang tuh, salah satu budak, kalau misalkan Abu Bakar tuh udah sombong semenjak khalifah, karena nggak mau memerah susu lagi gitu kan. Dan akhirnya malah Abu Bakar mendengar perkataan itu, Abu Bakar langsung ke sana, dan Abu Bakar langsung ikut memerah susu itu, dan juga bahkan mengajarkan para budak tersebut cara memerah susu yang baik tuh gimana sih gitu kan. Dan akhirnya Abu Bakar tuh sampai tinggal di tempat itu tuh selama 6 bulan gitu teman-teman. Lalu yang kedua di sini, lalu ketika ada orang yang memberikan salam hanya untuk Abu Bakar tuh menegurnya dan menasihatinya agar memberikan salam ke orang lain juga yang berada di dekatnya gitu. Abu Bakar nih nggak mau merasa dihargai gitu. Abu Bakar bukan nggak mau merasa dihargai gitu, nggak mau cuman kayak dia doang gitu yang dihargain. Sedangkan orang-orang yang di sekitarnya nggak dihargain gitu. Abu Bakar tuh nggak mau kayak gitu. Nah makanya Abu Bakar tuh disuruh ngulang tuh orang tersebut buat memberikan salamnya gitu. Jadi memberikan salamnya itu secara menyeluruh bukan ke Abu Bakarnya aja. Dan di sini juga Abu Bakar tidak menyembelih hewan kurban pada satu waktu karena khawatir orang-orang mengira akan wajibnya menyembelih hewan kurban. Karena kan kalau misalkan orang sepeninggalnya Rasulullah gitu kan, banyak orang-orang yang udah kayak terlepas dari agama Islam, bahkan kemurnian agama Islam gitu kan. Makanya kalau misalkan Abu Bakar sampai menyembelih hewan kurban secara terus-terusan gitu kan, itu kan pasti mengiranya, wah ternyata kalau misalkan menyembelih hewan kurban tersebut kan wajib gitu kan. Nah, Abu Bakar tuh nggak mau mengira kalau menyembelih hewan kurban itu wajib gitu. Karena kan itu juga pada zaman Nabi juga menyembelih hewan kurban itu kan kayak yang cuman buat orang-orang yang mampu aja gitu. Makanya pada suatu ketika Abu Bakar tuh tidak menyembelih hewan kurban karena bermaksud untuk agar orang-orang tersebut tuh kalau dia bisa paham kalau misalkan menyembelih itu nggak wajib gitu. Terus di sini juga Abu Bakar memerangi kaum muslimin yang murtad. Nah, di sini jadi ada 2 golongan yang diperangi, yaitu orang-orang yang murtad dan kembali kufur, yakni orang-orang yang mengikuti nabi-nabi palsu.
Nah, jadi di zaman Abu Bakar ini ada beberapa nih nabi-nabi palsu. Yang pertama di sini sebenarnya ada Musailamah Al-Kadzab dan Bani Hanifah. Nah, ini mungkin teman-teman udah dengar ceritanya nih kalau Musailamah Al-Kadzab lah. Nabi palsunya ini Musailamah Al-Kadzab. Terus juga ada Al-Aswad, Al-Ansi, terus ada Tulaihah dan juga Sajah dan Bani Tamim. Nah, ini mungkin teman-teman bisa udah pada tahu juga ya terkait dengan Musailamah Al-Kadzab. Karena kalau misalkan jelasin satu-satu, takutnya waktunya juga nggak mencukupi ya. Karena ini juga sampai 11.20 kalau nggak salah. Ya guys. Iya. Iya Bang. Oke. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada waktu lagi, mungkin teman-teman kita bisa cerita lagi lah terkait dengan gimana nih menjatuhkan Musailamah Al-Kadzab, bagaimana menjatuhkan Al-Aswad, bagaimana menjatuhkan Tulaihah gitu. Nah, lalu yang golongan kedua, golongan apa gitu? Abu Bakar memeranginya, itu yang diperangi Abu Bakar adalah orang-orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Nah, jadi banyak nih orang-orang yang sebenarnya kan di ajaran Rasulullah kan zakat itu kan wajib gitu kan. Maksudnya ya wajib yang mampu gitu kan. Dan tapi pada saat itu banyak orang-orang yang bilang kalau zakat itu udah nggak perlu lagi gitu. Nah, dari situ Abu Bakar kayak marah dong, kayak kemurnian agama Islam kok malah jadi dimainin gitu lah. Jadi dimainin lah kemurnian agama Islam tersebut. Kalau misalkan itu dibiarin gitu kan, itu pasti banyak banget yang bakal terkikis nilai-nilai Islam tersebut gitu. Nah, makanya Abu Bakar nih memerangi orang-orang misalkan sholat dengan zakat gitu. Oke, next. Nah, di sini juga dalam masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi banyaknya penghafal Al-Quran yang terbunuh akibat perang. Nah, tadi kan banyak banget tuh perang-perangnya gitu kan. Bahkan sebenarnya dari perang tersebut gitu ya emang karena perang tersebut kenapa dilakukan perang tersebut memurnikan ajaran Islam gitu. Kalau misalkan tersebut pasti akan bikin kayak agama tuh sesuka-suka dia lah gitu kan. Terjadi banyak kayak agama Islam sekarang tuh udah kayak banyak banget yang perbedaannya gitulah. Ya walaupun memang sekarang banyak banget gitu agama Islam yang berbeda-beda gitu kan. Tapi kalau misalkan pada zaman waktu dulunya aja udah banyak yang beda, apalagi sekarang gitu kan, mungkin makin terpecah belah gitu kan. Makanya waktu itu terjadilah perang karena emang dari merekanya sendiri juga nggak mau gitu, nggak mau duduk secara damai atau musyawarah gitulah intinya. Nah saat itu Abu Bakar akhirnya berdiskusi tuh sama Umar untuk bersepakat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Karena kan pada waktu zaman Rasul itu sendiri belum dimushafin gitu kan. Karena ada ayat-ayat yang emang diganti ataupun ayat-ayat yang turun lagi gitu kan. Kalau misalkan dimushafin nanti kan revisi lagi. Nah, makanya setelah meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar ini berdiskusi tuh sama Umar karena kan banyak banget nih penghafal Al-Quran yang meninggal. Kalau misalkan dibiarin aja, pasti kan kemurnian Al-Quran juga bakal hilang gitu kan. Makanya dari itu Abu Bakar berdiskusi sama Umar gimana nih baiknya nih buat keberlangsungan dari Al-Quran tersebut agar bisa terjaga. Dan akhirnya Umar bilang bagaimana kalau dijadikan satu mushaf aja gitu atau satu buku aja biar bisa membaca dan bisa terarsip dengan baik lah gitu kan. Nah akhirnya tapi Abu Bakar di sini sempat ada kayak penolakan gitu. Abu Bakar penolakan karena pada zaman Rasulullah tuh nggak ada namanya mushaf gitu kan, nggak ada namanya buku gitu. Tapi Umar bin Khattab ini meyakinkan Abu Bakar kalau misalkan ini tuh demi kebaikan, ini tuh demi kebaikan kita lah, kebaikan umat Muslim gitu. Kalau misalkan nanti para hafiz Qurannya meninggal, nah nanti Al-Quran nggak ada lagi gimana gitu kan. Dan akhirnya Abu Bakar bersedialah buat bersepakat buat bikin mushaf gitu. Nah, saat itu Abu Bakar meminta Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Oke, mungkin next. Nah, di sini ada jadi kejayaan Khalifah Abu Bakar ya. Nah, jadi tadi kan kita udah ngejelasin nih kayak pribadi Abu Bakar tuh orangnya kayak gimana. Terus pada masa Khalifahan Abu Bakar tuh orangnya kayak gimana sih memimpinnya gitu kan. Apakah sama dengan pemimpin zaman sekarang? Iya, enggak lah. Ya, pokoknya ya gimana cara pemimpin Abu Bakar gitu kan pada zaman waktu itu. Gimana tuh baiknya, terus gimana pemimpinan Abu Bakar. Nah, di sini mungkin disebutkan kejayaan Khalifah Abu Bakar gitu.
Jadi yang pertama, meskipun fase permulaan dari Khalifah Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap bersikeras melanjutkan rencana Rasulullah untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Dia berpendapat bahwa itu rencana Rasulullah akan keamanan wilayah Islam Abu Bakar itu adalah yang sangat strategis dan berdampak yang sangat positif lah dan sukses gitu. Jadi pada waktu itu kan ya umat Muslim juga karena Rasulullah atau pemimpinnya itu kan udah meninggal gitu, banyak orang-orang kafir yang langsung menyerbu. Nah maka dari sini Abu Bakar tuh kayak membuat pertahanan lah biar umat Muslim ini tuh bisa tetap berjalan, umat Muslim ini tuh bisa terus berlangsung gitulah kehidupannya, berkesinambungan lah umat Muslim ini. Makanya dibuat kayak mengamankan wilayah-wilayah Islam gitu. Nah terus ya karena kan pada zaman Rasulullah meninggal gitu, ketika pemimpin meninggal, nah itu kan pasti banyak banget orang-orang yang emang gara-gara ya tadi yang sebutin sebenarnya karena orang-orang terlalu mengagungkan Rasulullah gitu. Jadi ketika Rasulullah udah meninggal, sih banyak banget orang-orang yang sekarang tuh kayak malah memusuhi Islam karena bukan lagi Rasulullah yang memimpin gitu. Karena mungkin mereka mengira kalau misalkan setelah Rasulullah tuh udah nggak ada lagi orang-orang yang cakap. Sebenarnya ada Abu Bakar sebenarnya di sini kan. Abu Bakar tadi bisa dilihat sendiri pemerintahannya tuh kayak gimana adilnya, tawadunya seorang Abu Bakar, baiknya seorang Abu Bakar gitu kan. Nah gitu. Terus tadi setelah bikin mantapkan keamanan wilayah Islam, di sini juga disebutkan selanjutnya melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Ekspansi ke Irak dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Nah mungkin teman-teman udah nggak ini lagi ya, udah nggak asing lagi dengan nama Khalid bin Walid karena emang pedangnya Allah. Sedangkan ke Syria dipimpin oleh Amr bin Ibn As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Surabil bin Hasan. Pasukan Khalid dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634, akan tetapi tentara Islam yang menuju Suriah kecuali pasukan Amr ibn As mengalami kesulitan. Tapi akhirnya ini semuanya bisalah diambil atau dikuasai oleh Islam itu sendiri gitu. Karena emang Khalid bin Walid itu kan emang jago lah dalam masa peperangan, dalam mengatur strategi gitu kan. Dan akhirnya Khalid bin Walid ini sendiri bisa menguasai gitu bagian Irak dan Suriah yang emang udah kayak ini tuh Islam kan harus disebar, Islam tuh harus disebar gitu lah. Jadi waktu itu sebenarnya kita tuh nggak langsung nyerang gitu, Islam tuh nggak langsung nyerang teman-teman. Jadi kalau misalkan apa namanya Islam radikal gitu, itu sebenarnya salah teman-teman. Sebenarnya Islam nggak radikal gitu. Jadi waktu itu sebelum mengadakan perang ini, itu kayak umat Islam tuh mengirim orang kepercayaannya buat ke Irak dan Suriah, lalu mengajak mereka buat masuk Islam gitu. Terus kalau misalkan apa namanya mereka gak masuk Islam, ya maksudnya nggak apa-apa, tapi jangan melakukan kebodohan, melakukan jahiliyah gitu kan. Terus mereka juga ya intinya tuh kita tuh mau bermusyawarah lah apakah kalian mau masuk Islam gitu. Jadi sebenarnya secara baik-baik. Terus akhirnya Irak dan Suriah tuh tapi nggak terima gitu dengan hal tersebut, dan Irak dan Suriah lebih memilih perang gitu. Karena kan sebenarnya ada 3 tawaran kayak masuk Islam, terus kayak membayar pajak, terus juga yang ketiga baru apakah mau melakukan perang gitu kan. Dan Irak dan Suriah sendirilah yang kayak melakukan yang lebih memilih buat perang. Makanya waktu itu akhirnya terjadilah peperangan gitu. Oke, mungkin next. Oke, jadi selain usaha perluasan wilayah Islam, beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab. Pada mulanya beliau agak berat tuh. Nah tadi kan udah dijelasin juga ya. Jadi masa kejayaan Abu Bakar tuh pernah membuat mushaf gitu pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Jadi nanti mungkin teman-teman di pendidikan agama Islam ada pertanyaan gitu. Pada zaman siapa mushaf itu dibuat atau dikumpulkan? Itu biasanya ada tuh pada zaman pada waktu aneh sekolah juga itu ditanyain. Nah itu pada masa Abu Bakar gitu. Nah, terus di sini juga disebutkan Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi yang berupaya meneladani beliau, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu ia membentuk lembaga Bait Al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya itu diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari Amin al-Ummah atau kepercayaan umat. Nah, jadi buat kayak keberlangsungan
pemerintahannya Abu Bakar juga di situ mengelola keuangan masyarakat gitu. Jadi bukan kayak malak lah intinya, malak ke masyarakatnya, tapi kayak dengan infak gitu, infak atau bisa bilang itu zakatnya gitu. Jadi yang mengelolanya itu adalah negara gitu. Dan itu nggak dipakai semuanya buat negara atau pemimpinnya aja, tapi dipakai untuk mensejahterakan masyarakatnya juga gitu teman-teman. Nggak, dan dulu tuh nggak banyak pajak-pajak gitu. Kalau sekarang kan ya tau lah gitu. Sekarang banyak banget semuanya dipajakin gitu mungkin kan. Terus sampai apa namanya, ada berita gitu kan. Kalau misalkan semua lagu-lagu itu sampai dipajak-pajakin gitu kan. Terus kasihan tukang odong-odong gitu kan. Mereka nggak ngayuh sepeda, nggak ada suara apa-apaan gitu kan. Itu sih sampai kayak gitu kan. Tapi pada zaman Abu Bakar tuh nggak ada kayak gitu. Nah, terus fungsi Bait al-Mal ini adalah untuk mengelola pemasukan secara bertanggung jawab guna terpeliharanya kepentingan umum. Bait al-Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu beliau tidak mengizinkan pemasukan atau pengeluarannya berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, ini juga Abu Bakar memintanya itu juga berdasarkan syariat agama Islam gitu. Di mana syariat agama Islam sendiri kan ini kayak untuk tolong menolong gitu kan, dan untuk dalam memintanya juga dengan cara yang baik, dan juga memintanya juga nggak banyak-banyak gitu, tapi dengan beberapa persen aja, misalkan kayak zakat gitu kan, itu 2,5% kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu memberatkan masyarakatnya lah, dan bahkan masyarakatnya juga ikut dibantu gitu untuk disejahterakan. Dan yang terakhir di sini selain mendirikan Baitul Mal, ia juga mendirikan lembaga peradilan yang ketuanya diserahkan kepada Umar bin Khattab. Nah, inilah masa-masa kejayaan dari Abu Bakar. Dan mungkin next. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa Ane sampaikan gitu. Kalau misalkan ada salah-salah kata, mungkin mohon dimaafkan, dan mungkin Ane kembalikan ke MC terlebih dahulu. Baik, syukron Bang Sofyan atas penyampaian materinya. Nah, jika ada yang ingin bertanya, silakan on mic atau bisa lewat chat bertanyanya. Ini baca dong. Bang Sofyan mau tanya dong. Abu Bakar As-Siddiq kan dikasih gelar As-Siddiq karena kejujurannya. Salah satunya adalah di peristiwa Isra Mi'raj. Tolong jelaskan keyakinan Abu Bakar sendiri terhadap Isra Mi'raj, bagaimana dan kenapa bisa begitu yakin dengan Isra Mi'raj. Padahal kan beliau hanya mendengarkan itu dari Rasul dan tidak merasakan peristiwa langsung. Terima kasih, Bang. Oke. Ini langsung jawab apa gimana? Langsung jawab aja, bisa, Bang. Oke. Yang nanya emang kritis banget nih. Tahuan nih, mahasiswa nih ya. Oke, jadi kenapa sih gitu kan kita Abu Bakar As-Siddiq itu bisa percaya banget terkait dengan Isra Mi'raj? Sebenarnya tadi kan Anda juga udah sempat jelasin gitu kan. Jadi kenapa sih Abu Bakar tuh percaya banget sama Nabi Muhammad gitu kan? Padahal Nabi Muhammad tuh kayak dia tuh menjelaskan kalau misalkan itu nggak masuk logika lah, mungkin menurut sebagian orang atau sebagian besar masyarakat itu nggak masuk logika lah ketika Nabi Muhammad bisa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tuh dalam satu malam aja gitu. Nah, tapi kenapa sih Abu Bakar tuh bisa bisa langsung percaya gitu? Yang pertama, ya kita ini dulu, kalau misalkan kita udah dekat sama teman kita, sama sahabat kita, terus kita udah tahu banget nih kepribadian dia tuh kayak gimana, terus kita udah tahu banget nih dia tuh orangnya kayak gimana, misalnya Iqbal sih kan, Iqbal orangnya jujur gitu kan, misalnya, terus kita tahu Iqbal juga orangnya baik, Iqbal orangnya nggak pernah bohong gitu. Nah itu juga merupakan karakter dari Nabi Muhammad gitu. Dan Abu Bakar taunya ya emang Nabi Muhammad tuh nggak pernah bohong gitu. Sejak Abu Bakar bersama Nabi Muhammad juga apa yang disampaikan itu menyangkut terkait dengan kebaikan-kebaikan. Jadi nggak mungkin dong soal misalkan Nabi Muhammad itu sendiri berkata hal-hal yang bohong gitu kan. Nah, dari situlah kayak Abu Bakar tuh percaya gitu. Apalagi kan
Rasulullah itu sendiri kan dia adalah seorang nabi yang diutus gitu kan, dan rasul gitu kan. Nah, ketika rasul waktu itu kan juga sebelum Nabi Muhammad kan juga banyak rasul-rasul gitu kan, yang banyak mukjizatnya gitu kan. Nah, Abu Bakar juga percaya gitu kalau misalkan kan Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul, apalagi rasul kesayangan Allah gitu kan. Masa iya nggak bisa melakukan hal seperti itu gitu kan. Bahkan yang lebih jauh seperti itu bisa dong, karena kan waktu zaman-zaman Nabi sebelumnya aja gitu kan, itu bisa melakukan hal-hal yang lebih. Masa iya Nabi Muhammad nggak bisa seperti melakukan hal itu gitu kan. Maka dari itu Abu Bakar percaya dong, karena emang pertama tingkat keimanannya emang udah tinggi banget gitu kan, udah tinggi banget lah. Jadi apa yang emang Rasul katakan ya emang dia langsung taati gitu. Bahkan Rasul ngomong apa ya dia percaya gitu, karena emang dari sifat Rasul sendiri emang udah mencerminkan kalau dia itu nggak pernah bohong gitu. Dan yang kedua itu ya Abu Bakar Siddiq kan emang udah kenal gitu kan, udah kenal sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh orangnya kayak gimana, dia udah merasakan apakah dia orang yang pembohong atau enggak. Nah, itu kan udah dirasakan. Jadi dia tuh udah percaya lah intinya sama Nabi Muhammad itu sendiri. Dan yang ketiga emang karena Nabi Muhammad itu emang seorang rasul gitu kan. Masa seorang rasul nggak punya mukjizat gitu kan. Nah, maka dari itu ketika Nabi Muhammad udah bilang saya pernah kayak jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam dan ke Sidratul Muntaha, atau tadi Isra Mi'raj gitu kan, itu dilakukan, ya udah nggak ada keraguan lagi lah bagi Abu Bakar. Intinya kayak gitu sih. Gimana? Bal, jawab gak, Bal? Oke, makasih, Bal. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau lewat chat? Ya. Bang, Ane mau tanya, kenapa pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dilakukan pembentukan Mushaf Al-Quran lagi, Mushaf Utsmani? Kenapa nggak pakai yang pada zaman Khalifah Abu Bakar aja? Oke, sebenarnya ini kan sekarang lagi ini ya bahas Abu Bakar. Sebenarnya kalau misalkan hanya terkait dengan di luar Abu Bakar menjelaskan bukan aneh gitu, tapi ada abang-abang yang lain gitu atau ustadz-ustadz yang lain yang bakal menjelaskan terkait dengan itu. Jadi kalau misalkan Yahya nanya kenapa sih pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dilakukan pembentukan mushaf Al-Quran lagi atau mushaf Utsmani, kenapa nggak pakai yang pada zaman Khalifah Abu Bakar aja? Nah, itu sebenarnya aneh kurang bisa menjawab gitu, karena emang aneh masih belum tahu gitu terkait dengan Utsman bin Affan itu kayak gimana sih ya. Dan mungkin nanti bakal ada orang yang menjelaskan lagi sih ya. Kalau misalkan itu bisa ditanya pas ini ya sesi Sirah Nabawiyah Utsman bin Affan gitu sih ya. Jadi maaf banget ya. Karena bisa jadi kan pada zaman Utsman bin Affan kan ada kekacauan lagi gitu kan. Bahkan ketika Nabi atau Rasul aja itu kan banyak banget gitu kan kekacauan setelah peninggalnya nabi-nabi dan rasul-rasul gitu. Apalagi kalau misalkan sahabat gitu kan, kalau sahabat udah meninggal mungkin banyak lagi lah kekacauan ataupun mungkin kayak kehilangan lembaran-lembaran. Mungkin dari situ sih kalau misalkan kenapa dibuat mushaf lagi gitu. Tapi kalau yang aneh baca ini sih kalau misalkan sebenarnya mushaf Abu Bakar tuh diturunkan terus gitu dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab ke Utsman gitu sih. Tapi mungkin kalau misalkan lebih lengkapnya mungkin nanti bakal dijawab oleh yang lain sih ya. Ya, baik. Apakah masih ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada bertanya lagi. Sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi absen yang linknya sudah aneh kirim di chat. Sebelum kita menutup ini, aneh mohon kepada semua peserta
yang baik baik Ikhwan atau Akhwat untuk on cam untuk melakukan sesi dokumentasi. Baik teman-teman, coba di on cam dulu. Yuk, on cam yuk. Oke, saya izin ambil gambar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, syukur Raisa. Sekali lagi Anda ingatkan jangan lupa untuk mengisi absen yang linknya sudah Anda kirim di chat ya. Ya, karena sebelum kita menutup acara NK kali ini, mari kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa membaca istighfar banyak-banyaknya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah dari Anda perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih teman-teman. Maaf ya kalau banyak salah kata-kata perbuatan. Baik, Mas Fian.